Ayo. Banyak banget. Sini ya, tertentu harus ya. Yes. Hah? Ada lagi? Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Qiblatul Muslimin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Effendi Yussi, pemateri kita pada kali ini. Yang terhormat Ustazah Hajah Masnur, pemateri kita pada kali ini. Yang terhormat Bapak Sekcam, Sekretaris Jamaah Pembinaan Alumnullah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam pelatihan hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta pelatihan penyelenggara jenazah Kabupaten Bengkil, kerjasama antara Kemenang, Pembinaan, dan komunitas Islam di lingkungan Jawa, bertepatan dengan Ahad 21 Syawal 1443 Hijriah atau 22 Mei 2022. Mengawali acara kita pada ini pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Madani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur jazakallah kita ucapkan. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata sambutan dari ketua pelaksana kegiatan kita pagi ini oleh Bapak Said Abdul Aziz MKom. Kepada beliau waktu tempat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah pada saat ini kita dapat berkumpul di Masjid Jami' Rodatul Muslimin dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan jenazah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Raja Hilir Provinsi Riau. Dalam keadaan sehat, salam salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Effendi LC sebagai pemateri, dan yang kami hormati Bunda Hajah Masnun sebagai pemateri khusus akhwatnya. Yang kami hormati Bapak Sekcam yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, Bapak Umarullah Misasi. Yang kami hormati pengurus Masjid Jami' Rodatul Muslimin, para orang tua, para alim ulama, para tuan guru, dan yang kami hormati juga para peserta penyelenggaraan jenazah yang terkesan memang cepat gitu. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan hanya untuk beberapa orang gitu, karena tingkat kemauan orang untuk belajar penyelenggaraan jenazah ini sangat banyak, makanya kita buka untuk umum. Jadi kami atas nama panitia dari penyuluh agama memohon maaf apabila ada kekurangan pada saat pelaksanaan ini. Ya, ke depan kita akan evaluasi lagi supaya lebih bagus intinya. Dan kemarin juga sudah di grup kita sampaikan beberapa materi yang akan disampaikan nanti oleh pemateri, dan ada perlengkapan yang memang harus dibawa oleh para peserta. Cuma kebanyakan mungkin lupa membawa seperti gunting dan lain-lain. Dan yang kami hormati juga dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh komunitas Islam yang ada di Indragiri Hilir, terutama Pujong Subuh Tembilahan, dan ada juga DMI serta berbagai macam komunitas yang telah membantu, yang telah mensukseskan, yang telah mensupport kegiatan-kegiatan Islami ini. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bermanfaat untuk umat. Dan saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kita nanti akan ada sekaligus donasi untuk Masjid Al-Firdaus Parhijrah. Nah, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mau berdonasi silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa, yang penting doanya gitu. Nah, silahkan nanti tim untuk menjalankan infak sebentar, dan ada itu kertas donasinya. Mana tahu nanti ada mau infak lewat transfer juga bisa, karena ini pembangunan masjid di Al-Firdaus Parhijrah dalam waktu dekat akan langsung disiapkan. Insyaallah dalam jangka tahun ini harus bisa kita laksanakan sholat fardu 5 waktu di sana. Jadi di sana memang tidak pernah sama sekali ada masjid, ada pun surau di sana. Semogalah dengan pembangunan masjid ini dari bantuan doa-doa para peserta penyelenggaraan jenazah pada hari ini agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi, dan kami ucapkan semoga dikabulkan segala hajatnya, dimurahkan rezekinya, dan kita bisa berkumpul kembali dan tetap dalam satu iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah. Silahkan kepada ikhwan maupun akhwat untuk menjalankan kotak infak donasi pembangunan Masjid Parhijrah.
Boleh disimpan kertas tersebut, mana tahu berminat untuk mentransfer sejumlah uang untuk donasi pembangunan Masjid Al-Hijrah. Juga bisa disampaikan kepada rekan-rekan teman-teman lainnya. Silahkan proaktif. Baiklah, selanjutnya pembahasan materi umum pelatihan penyelenggaraan jenazah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Effendi LC. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Belum jamnya. Belum. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah kembali atau pada hari ini alhamdulillah kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji dan menelaah wabil khusus berkaitan dengan jenazah yang semua kita akan mengalami dan menghadapi sebagaimana apa yang disebutkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karenanya mari sama-sama kita belajar untuk apa yang seharusnya, untuk dapat mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan kita perbuat di saat ketika mungkin saudara kita, orang tua kita, tetangga kita saat ketika kematian datang menjemputnya. Sebab kadang tidak sedikit di antara kita yang bingung apa yang semestinya dan seharusnya untuk kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba untuk talaah dan kita kaji mulai dari apa yang kita lakukan seharusnya menurut sunnah Rasulullah atau yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita di saat ketika kematian itu tiba. Karena pada dasarnya kata ulama, sebelum kematian itu tiba fihi alamah, ada tanda-tandanya. Jadi kalau tanda-tanda kematian itu sudah kita dapat rasakan, ada pada diri kita tuh tinggal siap-siap aja lagi. Di antara kata ulama untuk kita ketahui secara fisik, jadi ada tanda-tanda fisik seorang itu, kata ulama hampir sudah mendekati akan kematiannya. Di antaranya dha'ful adhalat, atau bahasa kita kondisi fisik kita, awak kita ini lamahan sudah, ringkutan dalam bahasa kita, kayak sakit semuanya. Itu satu di antaranya, dha'ful adhalat, sudah mulai berkurang tenaga dan syahiyah. Syahiyah itu apa? Nafsunya. Karena dalam hadis Rasul katakan aktiru min dzikri hadimul ladzat, perbanyaklah untuk ingat dengan yang menghancurkan segala macam bentuk kenikmatan. Qila wa ma hadimul ladzat, apa hadimul ladzat itu? Lalu dikatakan oleh Rasul al-maut, kematian. Jadi kalau semasa hidup itu masih bernafsu kita, makan yang nyaman masih ketujuh. Tapi kalau sudah kematian itu ada tanda-tandanya, disuguhkan nang nyaman pun kadang merespon kita. Biasa semasa hidup, semasa sehat, rokok umpamanya, orangnya Masya Allah tabarakallah, kada kawa kada berokok aja sehari bahkan sampai sebungkus lebih. Saat dimana ketika kematian itu akan tiba, tawariha kada mau ambil lagi. Jangankan nang bebayar, gratis kada mau ambil. Tapi amun masa hidup jangan coba-coba hantam kawan, habis buat orang. Itu sudah mulai qillatus syahiyah. Kata ulama, nafsunya sudah mulai berkurang. Karena fisiknya tadi kada nyaman, itu akan dapat dia rasakan. Begitu juga dengan alamat lainnya, tanda-tanda yang lain, dan kita bisa lihat seperti kakinya sudah lumpuh,
kemudian alisnya juga sudah mulai, pelipisnya sudah lengkung dan segala-galanya. Nah, kalau itu yang kita lihat, umpama ada orang yang terbaring bujur, yang terbaring di atas tempat kasur, tanda-tanda seperti lutut, telapak kaki dan juga alis dan juga keningnya sudah mulai berkeringat banyak, itu min alamatil maut, tanda kematian sudah dekat. Apa yang disunatkan kepada kita pada waktu itu diantaranya kata ulama adalah tidak lain dan tidak bukan baca Yasin. Jadi kalau sudah melihat orang sakit, ini tanda pada umumnya. Adapun orang mati meninggal saat ketika mufajaah, fajatan atau tiba-tiba, itu di luar daripada bahasan. Ada memang hadis menyebutkan mautul mu'min fajatan rahmah. Kematian orang yang beriman secara tiba-tiba itu rahmat. Tapi kematian orang yang kafir secara tiba-tiba itu nikmah. Itu azab. Kenapa? Karena orang mukmin beriman ia sudah lalu wafat secara tiba-tiba. Itu suatu rahmat daripada Allah, nikmat. Tapi kalau orang yang kada beriman tiba-tiba meninggal, berarti matinya tak membawa iman dan tidak sempat ia untuk bertobat, maka bukan nikmah tapi nikmah. Nikmah itu lawan daripada nikmah. Kalau nikmah membawa kebaikan, tapi kalau nikmah membawa keburukan. Itu orang yang mati faj'ah, mati tiba-tiba. Karena kematiannya kita kada tahu, tapi semua kita mati. Cuman kada tahu kita kapan waktunya. Bisa bapak ibu berdahuluan daripada ulun, bisa. Atau ulun balik marah, ulun berdudian, ibu bapak berdahuluan. Nah, itu sama aja Pak. Baik, artinya semua kita pasti mati. Apa yang kita mesti harus lakukan? Yang pertama kata ulama adalah qiraatu surah Yasin, baca surah Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surah Yasin pada mayit-mayit kalian. Mautakum di situ kata ulama qablal maut wa fil maut wa ba'dal maut. Jadi mautakum di situ maknanya kata ulama, Rasul menyuruh kita membaca surah Yasin sebelum kematian dan di saat kematian dan setelah kematian. Itu makna daripada hadis. Maka kalau kita sudah melihat tanda-tanda itu, kening sudah mulai cekung, dahinya sudah mulai keringat banyak, deras banjir, kakinya sudah lintuk sedemikian rupa. Nah, ini sudah tanda-tanda, maka disitulah kita disunatkan untuk mengawali membaca surah Yasin. Maka hati-hati juga tempat waktunya kapan baca surah Yasin itu. Amun sudah tanda-tanda itu ada, hanyar baca surah Yasin. Jangan hanya orang minik kepala jahduh, minik kepala langsung membaca Yasin wal Quran. Kada amok kah ini? Hanyar minik kepalanya, anu jah demam jah, sakit gigi jah, berabah kada kawa macam-macam. Kita bacakan Yasin, bamok kawan. Nah, itu memang kejadian. Jadi ada orang tapi kan ada tembilahan nah, garing bahaya, garing biasa lah. Inya belum merasakan kematian itu, cuman garing aja. Dibacakan Yasin, wah baamuk inya, kau nyuruh aku mati aja tuh. Karena memang surah Yasin itu dibacakan kalau sudah melihat tanda-tanda itu tadi. Jadi kalau hanya sebatas sakit sedikit saja, kalau sekiranya mungkin hanya pening, mungkin hanya sebatas demam, atau mungkin belum ada tanda-tanda yang kita sebutkan, itu jangan Yasin dahulu dibacakan, tahan dahulu kayaknya. Tapi kalau sudah mulai kada kawa lagi, mungkin koma sudah, tapi tanda-tanda itu kita lihat, itu bacakan lagi Yasin. Tapi ada setelah Yasin kita baca, ujar ulama dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, apa hikmah dibacakannya surah Yasin? Itu hikmahnya untuk tudzakirur ruh al-ba'tsu yaumil qiyamah,
mengingatakan roh bangkitnya nanti ia akan dibangkitkan kembali pada yaumul kiamah atau di alam kuburnya. Itu mengingatakan roh, itu hikmahnya. Andai kita bacakan Yasin tapi kada mati-mati juga nih, kada meninggal juga, la yahya wala yamut, hidup segan mati tak mau. Nah, itu ada nangka itu tuh kadang-kadang bisa jadi siksaan azab yang Allah berikan kepadanya semasa hidup di dunia dengan harapan nanti pada hari kiamat teringankan siksaannya. Karena dalam hadis kita pernah temukan orang yang mendapatkan kesulitan di saat ketika wafatnya ia itu bisa jadi kafarah atas dosa dan kesalahan yang ia telah lakukan sehingga Allah ringankan siksa dan azab di akhir kiamat. Itu Allah ringankan, tapi syaratnya sabar. Amun kita sabar atas itu, Allah kafarah sebagai kafarah pelebur daripada dosa kita sehingga ketika kita wafat menghadap Allah sudah kada bawa dosa lagi. Itu ada hadisnya, ma min syaukin, sampai-sampai ma min muslim yamut, itu disebutkan tiada dengan seorang muslim yusibu bihi musibah yang Allah berikan kepadanya ujian bentuk musibah hal-hal yang tidak ia inginkan terjadi padanya, bahkan dengan syauk duri yang menusuk tubuhnya, andai dia sabar maka itu akan menjadi pelebur dosa atas apa yang telah ia perbuat semasa hidup di dunianya, sehingga nanti ketika yang menghadap Allah sudah kada ada lagi membawa dosa. Itu bisa makna gitu. Dan itu dinukilkan oleh Syekh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Allahumma shalli At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Itu ada dalam kitab itu disebutkan. Andai tidak juga meninggal dan kita melihat kasihan ini mayit, tersiksakan dia, maka ujar ulama tambah lagi bacakan surah Ar-Ra'du. Itu apa? Surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du itu untuk apa kegunaannya? Tiada lain dan tiada bukan ta'jilul maut, untuk menyegerakan agar supaya roh itu mudah dicabut. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kada kawa, yang kayak mudah tersiksa benar dengan kehidupannya, dengan sakaratnya, yaitu tadi hidup segan mati tak mau, kayak sulit betul sakaratnya, sudah bacakan Ar-Ra'du. Tujuannya biar menyegerakan roh itu keluar dari jasadnya, memudahkan kematiannya. Itu baca surah Ar-Ra'du. Nah, jadi surah Yasin lalu kemudian surah Ar-Ra'du. Ini saat ketika sakarat sudah. Kemudian poin yang ketiga yang disunatkan juga untuk kita lakukan ketika saudara kita atau orang yang kita lihat dalam kondisi sakarat, yakni talqin. Lagi-lagi kata Rasul dalam hadis, laqinu mautakum, talqinkan mautakum. Mautat di situ ada pemahaman qablal maut wa ba'dal maut. Laqinu, talqinkan. Maka ketika ada orang yang ketika sakarat itu tadi, apa yang kita disunatkan melakukan? Talqinkan, diperdengarkan pada telinganya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pang. Kada ulama memadai yang sudah, walau kada dengan Muhammad Rasulullah, memadai sudah cukup dengan la ilaha illallah, sudah cukup. Dan tidak perlu ditekrarkan, tidak perlu diulang-ulangkan, karena dalla ala sa'amah, itu bisa menjadikan dia bosan. Sebab kata Rasul, ma min, saya ulangi apa dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan sebelum wafatnya ia, sebelum kematiannya ia dengan mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasul masuk surga. Jadi sebelum wafat, di akhir ucapan dari mulutnya yang keluar la ilaha illallah, itu surga sudah jaminannya.
Maka disitulah kita berharap agar si mayit ini atau saudara kita atau orang yang dalam keadaan sakarat matinya dalam keadaan husnul khatimah mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka ujar ulama sekali saja diingatkan, dibacakan, dituntun la ilaha illallah. Amun inya sudah membaca la ilaha illallah, sudah, kada usah diulang-ulang. Karena kata ulama Syekh Al-Faqih Imam Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pun juga menyebutkan yadullu ala sa'amah, itu dapat membosankan yang bersangkutan. Sudah, asalkan inya kada bapandir lagi dengan ucapan yang lain. Tapi kalau berpandir lagi dengan ucapan lain setelah dia mengucap la ilaha illallah, ulangi. Siapa tahu setelah la ilaha illallah kemudian lawas kada belum juga mati umpamanya, anu ya haus ya. Haus. Orang sakarat tuh haus, Pak. Tuh orang sakarat tuh hausnya luar biasa. Maka tuh sunnah juga dengan kita yang hidup tentunya, yang berada di sampingnya, kalau sudah sakarat jangan ditinggalkan. Sunnahnya apa? Kasih dia minum. Kalau tidak bisa minum saronganan, diminum makan. Kalaupun tidak bisa dia memasukkan air ke dalam perutnya dengan menghirup atau dengan memasukkan ke mulut, lapaikan, basahkan bibirnya itu. Ambil sapu tangan, basahkan, nah bibirnya. Karena orang yang sakarat itu haus luar biasa. Maka ada kisah dalam kitab itu, dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali, kisah seorang ulama besar ketika sakaratnya ditalkinkan oleh murid-muridnya la ilaha illallah. Ujar tuan guru tadi la. Coba, la itu artinya tidak. La ilaha illallah. Ujar tuan guru la. Kada juga heboh lah, apa nih tuan guru ditalkinkan kada mau ucap la ilaha illallah, ada apa? Sekali lagi sampai 3 kali la ilaha illallah. Ujar tuan guru tadi la, tambah dengan menggelengkan kepala. Heboh situ murid-muridnya, para ulama-ulama lain. Kenapa ini tuan guru? Maka ulama besar. Apa yang terjadi? Tapi apa yang terjadi saat ketika diucapkan kalimat, ditalkinkan, dituntun dengan kalimat tauhid? Apa beliau katakan setelah beliau sadar daripada pingsannya, belum saat ketika belum wafatnya ia, beliau katakan, apakah tadi kalian mentalkinkanku dengan kalimat la ilaha illallah? Ujar muridnya iya. Ujar sahabatnya iya. Cuman tuan guru kada berucap la ilaha illallah, tapi berucap la. Apa ujar sidin? Ketahuilah, saat bersamaan, itu ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub, saat bersamaan ketika kalian mengucapkan la ilaha illallah, iblis datang menghadap, iblis datang menjumpaiku. Makanya orang sakarat itu kadang-kadang mengaracau apa pandiran itu ada kadang-kadang sadar lagi apa maranyau ini meracau iya juga, marayau iya juga. Aja siapa nan datang, kita kadang melihat, inya melihat. Itu disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah. Orang yang sakarat itu dia melihat apa yang kita tidak lihat, dan dia mendengar